Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 12 April 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 4 rumah semi permanen dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar di lahap si Jago Merah di Jalan Kesatria Asrama Kodim 0204 DS Tebing Tinggi, lingkungan 1 Kelurahan Damarsari, Kecamatan Padang Hilir kemarin sore. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga yang ditinggal mudik oleh pemilik rumah. Api dengan cepat membakar bangunan yang terbuat dari kayu sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga milik korban. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Kota Tebing Tinggi datang ke lokasi kejadian guna melakukan pemadaman api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Menurut keterangan saksi mata, Kristina Boru Sipayung, dirinya terkejut melihat adanya gumpalan asap hitam keluar dari bagian tengah rumah yang ditinggal pemiliknya. Makin banyak, kan rupanya datang adiknya di sini. Mau dibuka pintunya, mau diterjang pintunya, rupanya udah meledak. Meledak ya? Jadi diduga api ini dari mana Bu asalnya? Korslet apa? Korslet. Baru dari pagi kok berangkat, berarti korslet. Penghuninya nggak ada. Kemana kabar Bu? Itu nggak tahu Pak. Pergi kemana tadi adiknya ada sini? Mudik ya? Mudik. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi Nanda Aulia Yusuf Purba telah menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan asal api yang menyebabkan kebakaran masih diselidiki. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Lokasinya di Asrama Kodim, 4 unit rumah terbakar. Asal api dari mana kira-kira Bu? Sumber api masih dalam kita selidiki lagi dari mana. Korban jiwa? Korban sampai detik ini juga belum ada laporan, insya Allah tidak ada korban di sini. Semua hangus ya? Semua unit rumah habis terbakar. Ada berapa unit tadi Bang? Damkar diturunkan? Sekarang sudah turun sekitar 4 unit. Mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 sudah merupakan budaya bagi warga masyarakat Indonesia untuk melaksanakan silaturahmi bersamaan keluarga sehingga banyak rumah ditinggal kosong oleh pemiliknya. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas atau pencurian rumah kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya, Polres Binjai melaksanakan patroli dengan sasaran khusus pemukiman bagi warga masyarakat yang melaksanakan mudik. Personil Polres Binjai melakukan patroli ke rumah warga yang ditinggal mudik lebaran ke kampung halaman. Salah satu lokasi patroli petugas adalah kawasan perumahan yang ada di Kecamatan Binjai Barat. Polisi melakukan patroli untuk memastikan bahwa rumah warga yang ditinggal mudik tidak dibobol maling. Kegiatan patroli ini merupakan instruksi dari Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewan, dalam rangka mencegah terjadinya tindakan pidana di saat warga merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Dari hasil patroli tidak ditemukan adanya rumah warga menjadi korban pencurian. Kegiatan Polri ke rumah kosong ini akan terus dilaksanakan oleh personel Polres Binjai selama operasi Ketupat Lebaran 2024 berlangsung. Polisi juga menghimbau warga yang tidak mudik untuk saling menjaga dan ikut serta menjaga suasana Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Kita menuju ke informasi lainnya pemirsa. Pasca kebakaran Pasar Tarutung yang terjadi pada Minggu malam, sejumlah pedagang memilih bertahan berjualan di lokasi dan memperbaiki tempat berjualan dengan biaya seadanya. Ratusan pedagang kembali mendirikan lapak sementara untuk berjualan dengan biaya sendiri. Salah seorang pedagang, Berman Tobing, mengatakan ia memilih bertahan di lokasi untuk kembali berjualan disebabkan banyak pertimbangan jika harus dipindahkan ke tempat relokasi. Selain kondisi relokasi yang tidak memungkinkan untuk berjualan, seperti faktor sepinya pembeli di lokasi relokasi menjadi pertimbangan bagi para pedagang.
Untuk mempercepat proses pembersihan pasar agar dapat kembali digunakan oleh para pedagang, puluhan aparat personel dari Polres Taput diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan pasar yang akan kembali digunakan pada Sabtu hari Pekan Tarutung. Kepala Dinas Koperindak Taput Gibson Siregar mengatakan selain telah melakukan pendataan siapa saja pemilik kios, saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan pemberian bantuan uang tunai untuk meringankan beban kerugian yang dialami oleh para pedagang. Inilah aktivitas geliat masyarakat kita korban kebakaran yang mendirikan tempat jualan mereka sementara. Ketika pemerintah nanti membangun lebih baik, maka mereka siap untuk direlokasi ke tempat yang ditentukan pemerintah. Kedua, peran pemerintah pasca kebakaran ini adalah melakukan gerakan kebersihan bersama dengan korban. Nah, inilah situasinya. Besok hari Sabtu, hari pasar di Tarutung, sebagian dari pedagang yang sudah bisa berjualan untuk menormalisasi transaksi ekonomi, terutama buat langganan. Hari kedua Lebaran, arus balik mulai terlihat di ruas tol Indrapura Kisaran. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Kisaran. Kepadatan kendaraan mulai tampak di Jalan Serengas yang merupakan jalan akses menuju gerbang tol Kisaran. Bahkan kendaraan yang keluar dari gerbang tol sempat berlapis sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di gerbang tol Kisaran, petugas membuka 3 pintu keluar, sedangkan pintu masuk hanya ada 2 bagian. Petugas juga membantu pengendara yang akan menggesek kartu tol ke mesin yang ada. Sementara itu kendaraan dari gerbang tol Kisaran menuju jalan lintas Sumatera yang terjebak macet terpaksa dialihkan ke jalan alternatif dan keluar di terminal Kisaran. Selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, jalan tol Indrapura Kisaran dan ruas 50 Kisaran dibuka secara fungsional tanpa dikenakan tarif. Para pengendara yang datang dari arah kota Medan menuju kota Kisaran atau sebaliknya lebih memilih melewati jalan tol untuk menghemat waktu tempuh. Namun akses jalan dari gerbang tol Kisaran menuju jalan lintas Sumatera sangatlah sempit sehingga menghambat arus lalu lintas kendaraan. Kita menuju ke informasi lainnya pemirsa, ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Presiden Jokowi menginap di Jalan Putri Hijau Medan pada Jumat pagi. Masa meminta keadilan dari kasus Edi Suranta Guru Singa yang diduga dikriminalisasi terkait dugaan kepemilikan senjata api. Aksi ini bagian dari unjuk rasa masyarakat yang menuntut keadilan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Masyarakat menuntut Kapolrestabes Medan dan Kasatreskrim dicopot dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh setelah petugas kepolisian mengambil paksa spanduk sehingga sebagian warga langsung protes dan nyaris ricuh. Masa aksi rela menunggu lama dan berharap bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo di depan hotel ia menginap. Setelah hampir setengah jam menunggu Presiden Joko Widodo tidak keluar dari hotel, pihak kepolisian secara persuasif membubarkan massa yang berunjuk rasa. Menurut koordinator aksi, pihaknya sengaja datang ke hotel di tempat Presiden Joko Widodo menginap untuk mencari keadilan atas kasus Edi Suranta Guru Singa, tokoh masyarakat Pancur Batu yang diduga dikriminalisasi atas kasus dugaan kepemilikan senjata api. Menurutnya dari 9 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan, tidak ada satupun yang menyatakan senjata api milik pelaku SEG yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Medan. Menurutnya senjata api tersebut milik seorang oknum TNI dan kasus ini juga telah dilaporkan tim kuasa hukum SEG ke Denpomdam 15 Medan untuk dilakukan penyidikan. Menuntut keadilan karena salah satu warga kami, Edi Suranta Guru Singa, dituduh memiliki senjata api. Ternyata di sidang pengadilan 9 saksi mengatakan bahwa abang anda kami Edi Suranta Guru Singa tidak ada senjata apinya. Itu menurut keterangan saksi bahwa senjata itu milik oknum TNI. Pak Jokowi, seluruh warga Pancur Batu, masyarakat Pancur Batu agar segera melepaskan warga kami Bang Edi Suranta Guru Singa, Pak. Sebelumnya aksi unjuk rasa ini juga telah dilakukan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Sebanyak 3.000 penumpang dari sejumlah daerah di Sumatera Utara Jumat pagi menggunakan moda transportasi laut kapal kelut untuk balik ke Batam, Kepulauan Riau. Arus balik yang didominasi para pekerja ini pulang lebih awal untuk kembali bekerja di awal pekan mendatang. Terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Kota Belawan dipadati 3.000 warga yang telah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sekaligus libur lebaran, ribuan penumpang yang merupakan warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini menggunakan transportasi kapal laut kelut dengan tujuan Batam, Kepulauan Riau. Para penumpang ini balik ke Batam untuk kembali bekerja di awal pekan mendatang setelah menghabiskan waktu libur lebaran dan merayakan Idul Fitri selama 2 pekan. Para penumpang memilih transportasi laut karena harga tiket yang lebih murah serta bisa bersantai selama perjalanan. Dari Binjai. Ini mau arus balik ya, arus balik perdana. Bapak berapa lama di Binjai? Seminggu ya. Ini Bapak mau balik, mau kerja gitu ya? Ya, gitu lah. Ya. Di Batam di mana Pak? Di Batam. Oh. Rencananya kapal motor kelut akan kembali ke terminal penumpang Bandar Deli Medan pada 18 April mendatang. Yang diprediksi juga menjadi puncak arus balik lebaran dengan mengangkut 3.000 lebih penumpang yang akan kembali ke Batam, Kepulauan Riau. Ya, di arus balik perdana ini penumpang yang naik dan nanti kapal akan kembali lagi di tanggal 18. Tanggal 18 itu langsung berangkat Pak? Ya, jadi tanggal 18 itu tiba langsung berangkat dan itu kita prediksikan sebagai puncak untuk arus baliknya. Ya, pemirsa, jalan lintas Sumatera Jalinsum di Kabupaten Asahan selama 2 hari mulai dipadati kendaraan arus balik lebaran. Kepadatan kendaraan terjadi di perempatan Jalan Jalinsum dan Jalan Kartini, Kota Kisaran. Pantauan video udara antrian kendaraan yang didominasi mobil dan sepeda motor mencapai ratusan meter, baik yang datang dari Kota Medan maupun dari Kota Tanjung Balai. Perempatan Jalinsum dan Jalan Kartini merupakan salah satu titik yang paling padat selama arus mudik dan arus balik lebaran. Pasalnya, perempatan ini merupakan akses utama menuju gerbang tol Kisaran. Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, BPBD Asahan bekerja keras untuk mengatur arus lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kemacetan. Petugas juga memberlakukan penutupan Jalan Kartini sehingga kendaraan yang menuju pusat kota Kisaran harus dialihkan melalui jalan lainnya. Pemirsa, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemerintah Desa Nagar Kisaran, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, menggelar festival mobil hias dan perlombaan beduk. Beginilah kegiatan perlombaan beduk dan festival mobil hias yang diikuti sejumlah organisasi remaja masjid yang ada di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin. Kegiatan yang baru pertama dilakukan ini bertujuan memeriahkan dan meramaikan kampung atau desa, sekaligus memotivasi anak-anak remaja di desa untuk melakukan kegiatan positif. Kepala Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin Ahmad mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap malam takbir, anak remaja selalu mengikuti kegiatan festival mobil hias dan perlombaan beduk di luar daerah atau di luar kecamatan. Festival mobil hias dan perlombaan beduk dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan sebagai juara pertama diraih remaja Masjid Al-Rahmatullah Munawaroh. Juara kedua diraih remaja Masjid Al-Rahmat, keduanya berasal dari Dusun 6 Pematang, Pulau Desa Naga Kisar. Sedangkan juara 3 diraih remaja Masjid Jami' dan remaja Musolla At-Toiriyatul Islamiyah meraih Harapan 1. Tujuannya adalah mengurangi angka risiko kecelakaan apabila itu dilaksanakan di luar. Tapi kalau dilaksanakan di Desa Naga Kisar, di lokasi sendiri, di rumah sendiri, angka risikonya kecil dan memeriahkan desa serta juga memotivasi supaya remaja-remaja kita tetap lebih semangat lagi. Untuk kedepannya ini akan kita laksanakan setiap tahunnya, ya, karena tahun ini adalah merupakan perdana pertama kali. Jadi untuk kedepannya di mana kekurangan tahun ini untuk ke depan akan kita lengkapi dan lebih meriah lagi.
Sementara itu, antusias warga cukup tinggi untuk melihat festival mobil hias dan lomba beduk ini. Kegiatan ini diharapkan kedepannya akan menjadi agenda rutin Desa Nagakisar dengan harapan peserta bertambah banyak dan remaja masjid semakin kreatif untuk mendesain mobil hias selanjutnya. Ribuan warga di Kota Binjai ikuti pawai obor takbiran untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ribuan warga Binjai dari berbagai kecamatan dan kelurahan sekota Binjai mengikuti pawai obor malam takbiran untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pawai obor takbiran ini dilepas oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan unsur Muspida Kota Binjai dari lapangan Merdeka Binjai. Kegiatan pawai obor takbiran ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh warga Binjai dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan pawai obor ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat, sekaligus dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Adapun rute yang dilalui mulai dari Jalan Tengku Imam Bonjol ke Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Jenderal Sudirman Tanah Lapang Merdeka Binjai. Tidak hanya warga yang berjalan kaki dengan membawa obor, puluhan kendaraan hias juga ikut serta dalam pawai tersebut. Pemirsa, di informasi lainnya, Forkopimda Sumatera Utara menyebutkan arus masuk pemudik ke wilayah Sumut terbanyak menggunakan jalur transportasi udara. Hal itu disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia bersama PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin saat meninjau pos pengamanan di kawasan Lapangan Merdeka. Dalam peninjauan tersebut, Forkopimda Sumut sebelumnya mendengar paparan oleh personel Polda Sumatera Utara terkait wilayah-wilayah rawan kemacetan selama libur Lebaran. Usai mendengarkan paparan, para pimpinan Forkopimda Sumut memberikan bingkisan terhadap para perwakilan personel mulai dari Dinas Perhubungan, TNI, Satpol PP, hingga kepolisian. Kegiatan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara. Juga dari Forkopimda memantau kegiatan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan menyambut Idul Fitri. Dan juga kami himbau agar tetap menjaga situasi yang damai, menjaga keamanan dan kesiapan yang lain. Saya tolong diperluaskan oleh rekan-rekan media untuk selalu menjaga ketentraman dan kenyamanan dalam pelaksanaan Idul Fitri. Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan kedatangan masyarakat yang masuk ke wilayah Sumatera Utara dalam rangka mudik Lebaran terpantau banyak menggunakan transportasi udara yang mencapai 15.000 lebih. Agung juga menyebutkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang datang, pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas karena menurut data yang diperoleh, kendaraan yang banyak melintas dari Riau ke arah Kota Medan. Dan untuk situasi Kamtibmas di Kota Medan sendiri berjalan aman dan juga kondusif. Kita melaksanakan rekayasa lantas terkait dengan padatnya arus dari Riau menuju ke arah Medan, terutama di Labuan Batu, Asahan, Batu Bara. Kita lakukan berapa titik, kita lakukan one way dalam beberapa saat, 2 jam paling lama dan 45 menit paling baru untuk paling sedikit ya, untuk memperlancar arus yang padat di kota Labuan Batu dan di Asahan. Kami terima kasih atas kerjasama seluruh masyarakat yang kemudian tidak menyerobot di antrian jalan dan itu sangat membantu kami untuk memudahkan, memperlancar. Pelayanan penyeberangan kapal KMP Sumut 1 dan 2 oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara di Pelabuhan Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, libur Lebaran lebih ditingkatkan. Dimulai sejak 6 April hingga 16 April mendatang, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara telah menjadwalkan sebanyak 24 trip pelayanan penyeberangan yang dilakukan oleh kapal KMP Sumut 1 dan 2 dan akan berakhir pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat.
Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan yang didominasi milik pengunjung wisata yang masuk ke Kabupaten Samosir dari Pelabuhan Tiga Ras menuju Pelabuhan Simanindo melalui jalur penyeberangan Danau Toba. Sebelumnya trip penyeberangan tersebut hanya melayani 7 trip setiap harinya, sementara penyeberangan kapal melalui jalur perairan Danau Toba dari Tiga Ras menuju Simanindo dan sebaliknya masih berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Humas KMP Sumut Koslas Heti Malo mengatakan, jadwal penyeberangan kapal KMP Sumut menjadi 24 trip setiap harinya yang akan berakhir pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dimulai sejak tanggal 6 April hingga tanggal 16 April karena adanya peningkatan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir. Di H-6 tanggal 6 April sampai tanggal 16 April kita sudah membuat jadwal penambahan trip. Jadwal kita itu sekitar 24 trip yang diperkirakan itu bisa habis di jam 00 per hari. Itu 24 trip. 24 trip. 24 trip. Ya, tapi untuk selebihnya di atas pukul 00 situasional nanti bisa kita tambahkan melihat antrian di lapangan kendaraan. Koordinator Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Simanindo, Bendro Hutapea menyebut, perjalanan penyeberangan kapal berjalan normal, tidak ada gangguan cuaca ekstrim. Ini masih dibilang cuacanya itu normal, belum ada gangguan apapun istilahnya masalah situasi cuaca yang ekstrim. Masih dikategorikan normal, artinya cuaca itu aman. Pemirsa, 5 jalan lintas Sumatera menuju objek wisata Aek Sijorni mengalami kemacetan panjang. Menuju lokasi wisata air terjun Aek Sijorni ini berada di Kecamatan Sayurma Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah tampak kemacetan. Beginilah kondisi ruas jalan lintas Sumatera pada hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah menuju objek wisata Aek Sijorni Kecamatan Sayurma Tinggi, Kabupaten Tapsel. Kemacetan panjang terjadi diakibatkan ramainya para pengunjung yang ingin mengunjungi lokasi objek wisata air terjun Aek Sijorni yang berlokasi di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayurma Tinggi. Kemacetan panjang ini diperkirakan sepanjang 3 km dari lokasi objek wisata tersebut disebabkan lahan parkir kendaraan pengunjung yang minim hingga trotoar Jalinsum. Selain lahan parkir yang minim, kemacetan ini juga disebabkan banyaknya pengunjung yang naik turun di sekitaran pintu masuk objek wisata sehingga memperlambat laju kendaraan yang melintas. Dari pantauan di lokasi, kemacetan ini terjadi mulai dari Desa Bange hingga Desa Aek Libung dan juga sebaliknya. Panjangnya antrian kendaraan memaksa polisi dari Polres Tapanuli Selatan memberlakukan sistem buka tutup. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Belawan, Medan, Sumatera Utara memberikan himbauan peringatan kepada warga Medan, khususnya di kawasan pesisir, terkait banjirop setinggi 2,8 meter pada Idul Fitri 1445 Hijriah yang diprediksi akan terjadi hingga pekan pertama Lebaran. Peringatan dini banjirop mencapai tinggi 2,8 meter di pesisir Belawan, Kota Medan, kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Belawan. Banjirop atau pasang air laut ini terjadi di awal Hari Raya Idul Fitri hingga kembali normal sepekan Lebaran. BMKG wilayah Belawan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada meski banjirop telah terbiasa dialami oleh warga dengan mengamankan listrik serta meninggikan barang-barang berharga dari genangan banjirop. Diberikan himbauan kepada masyarakat Belawan maupun nelayan yang akan melaut untuk selalu melihat informasi cuaca, apakah terjadi rob ataupun tidak. Diprediksi banjirop akan naik ke permukaan mulai pukul 1 siang dan kembali surut pada pukul 5 sore. BMKG Belawan juga menghimbau para nelayan tradisional untuk terus berkoordinasi terkait cuaca di laut agar terhindar dari bencana alam.
Pemirsa, pelaku perjalanan mudik dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah diminta mempertahankan kesehatan tubuhnya agar dapat selamat sampai ke tujuan tanpa adanya gangguan kesehatan dan juga keamanan. Mendukung aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, saat ini pemerintah telah menempatkan sejumlah posko terpadu dilengkapi fasilitas seperti tenaga kesehatan dan petugas keamanan. Khusus urusan kesehatan menjadi sangat penting diperhatikan semua pihak. Pada pos PAM terpadu yang ditempatkan di Pelabuhan Gunung Sitoli, misalnya setiap hari melayani pemeriksaan kesehatan penumpang maupun petugas itu sendiri, seperti pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah yang disertai dengan pemberian obat-obatan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Beginilah situasi kami di melayani pasien pada penyambutan Hari Idul Fitri ini. Kita di sini bukan cuma penumpang aja, kita juga memeriksa petugas yang lagi berjaga di pos PAM ini. Tujuan dari semuanya ini kenapa dilakukan, Kak? Ya, kita mencek kesehatannya, bagaimana dari tekanan darahnya, dari imun tubuh ya, Kak ya? Imun tubuhnya juga, Pak. Petugas pos PAM yang terdiri dari sejumlah instansi juga kerap menyerukan himbauan bagi para pemudik memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan karena tanpa dipungut biaya. Kapos PAM Idul Fitri 1445 Hijriah, Ibda Sinema Harefa, menyebutkan hal ini juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan bersama baik dialami pemudik maupun petugas itu sendiri. Pengamanan untuk pelabuhan angin Gunung Sitoli kita akan maksimalkan ya, bertebal, dan ini tetap kami standby di sini, pihak kepolisian, pihak TNI, pihak dinas perhubungan, satpol, dan juga petugas dari kesehatan selalu mendampingi KPP, dan begitu juga tetap standby Basarnas. Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, pelajar dan mahasiswa di Kota Gunung Sitoli dituntut selalu menekuni belajar, mengenyam pendidikan agar mampu meraih prestasi yang lebih baik untuk kemajuan masa depan dan pribadi maupun pertumbuhan daerah tersebut. Momentum Hari Jadi Kota Gunung Sitoli ke-146 di tahun 2024 ini dijadikan ajang meningkatkan upaya pertumbuhan daerah tersebut ke arah yang lebih maju pula. Salah satunya mendorong para pelajar dan mahasiswa asal kota itu tetap tekun belajar menimba ilmu pengetahuan sehingga meraih prestasi untuk kemajuan pribadinya maupun bagi kemajuan daerah. Wali Kota Gunung Sitoli Sowaah Lauli mengatakan terus mendorong penanaman nilai-nilai budaya dan adat istiadat berdasarkan kearifan lokal yang ada. Pemerintah kota setempat saat ini memberikan bantuan beasiswa untuk 100 orang mahasiswa kurang mampu dan berprestasi studi di salah satu perguruan tinggi di kota tersebut. Pemberian beasiswa berkelanjutan ini untuk meringankan perekonomian yang masih dihadapi warga termasuk rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah juga melakukan evaluasi prestasi siswa melalui berbagai perlombaan dan olimpiade pendidikan di tingkat daerah serta mengutusnya ke tingkat provinsi hingga pusat. Khusus Hari Jadi Kota Gunung Sitoli hari ini kita launching 100 beasiswa untuk mahasiswa Kota Gunung Sitoli. Ini beasiswa berkelanjutan, full 100% uang kuliah ditanggung oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli. Pendapat saya tentang prestasi ini bagus karena dengan ini Hari Jadi Kota Gunung Sitoli kami mendapat prestasi yang bagus. Jadi menurut saya ini ketekunan belajar ke depan seperti apa dipertahankan, Ogo? baik ya supaya tambah giat belajar. Pada kegiatan ekstrakurikuler dan proses belajar mengajar di sekolah dan di kampus, mahasiswa didorong menunjukkan sikap kepedulian sosial kemanusiaan, salah satunya berdonor darah secara sukarela. Pada libur Lebaran hari kedua, sejumlah objek wisata di Kabupaten Toba mulai ramai dikunjungi wisatawan untuk berlibur bersama keluarga.
Salah satunya di Pantai Indah Pasir Putih Parparean, Porsea. Objek wisata tersebut menjadi salah satu tempat wisata favorit di Toba. Ribuan pengunjung yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kota Medan, Asahan, dan Simalungun. Bahkan ada juga pengunjung dari luar Sumatera Utara. Panorama Danau Toba dengan air sungai Asahan yang jernih, ditambah pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas permainan dan pasir putih yang indah, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pengelola tempat wisata juga menyediakan banana boat dan gazebo sebagai tempat istirahat wisatawan. Pengelola wisata Vijay Hutagaul mengatakan, pada hari kedua Lebaran, tempat wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah dan puncaknya diprediksi pada minggu depan. Vijay menambahkan wisatawan yang ingin berlibur di objek wisata Pantai Indah Pasir Putih ini hanya cukup membayar tiket masuk Rp2.000 per orangnya yang dipungut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba. Boleh Pak, saya jelaskan. Objek wisata Parparean ini sangat menarik, sangat indah. Tempatnya juga nyaman buat anak-anak yang mau berkunjung ke sini. Yang membuat saya menarik datang ke sini dengan pelayanannya sangat bagus. Untuk anak-anak juga bebas bermain. Ya sangat indah lah, memang pemandangannya memang sangat indah. Salah seorang pengunjung asal Simalungun, Yanti Sitindaun, mengaku sengaja datang bersama keluarganya ke destinasi wisata ini untuk menghabiskan waktu libur Lebaran. Setiap Lebaran mereka sering berkumpul bersama di tempat objek wisata ini karena sejuk dan masih natural. Selain objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Parparean, di Kabupaten Toba juga terdapat sejumlah objek wisata lainnya yang ramai dikunjungi wisatawan saat musim liburan. Seperti objek wisata Pantai Hatulian Lagu Boti, Pantai Indah Pasir Putih Lumban Bulbul, dan objek wisata Lumban Rang yang saat ini menjadi kunjungan favorit wisatawan yang datang ke Toba. Ya, pemirsa, Kabupaten Samosir menjadi target kunjungan yang didominasi wisatawan domestik untuk libur Lebaran 1445 Hijriah. Libur Lebaran tahun ini hotel di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara penuh pemesanan kamar untuk menginap. Salah satunya Hotel Parbaba Beach yang berada di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba, Kecamatan Pangururan. Hotel yang memiliki fasilitas kolam renang ini diserbu pemesanan kamar oleh wisatawan untuk menginap mulai sejak 8 hingga 13 April 2024. Menurut manajer Hotel Parbaba Beach, pihaknya menaikkan harga kamar hotel sebesar 10 hingga 20% di musim libur Lebaran. Begitu juga dengan penginapan lainnya seperti Homestay Sharon juga mengalami lonjakan harga. Homestay yang memiliki kapasitas 12 orang per unitnya dengan harga Rp1.500.000 per satu malam. Lonjakan pesanan penginapan terjadi sejak 7 hingga 14 April 2024. Manajer Hotel Parbaba Beach Manik mengatakan sejak tanggal 8 hingga 13 April telah mengalami lonjakan pesanan kamar hotel. Di musim libur Lebaran, harga kamar naik 10 hingga 20%. Kalau terkait dengan harga, itu sudah pasti. Setiap tahun kita memang mengadakan penambahan harga, ya paling tidak 10-20%. Begitu. Sementara itu, manajer Homestay Sharon Foriman mengatakan Homestay Sharon sejak tanggal 7 hingga 14 April juga telah penuh pesanan penginapan dengan harga Rp1.500.000 per malam untuk setiap homestay yang ada. Sudah banyak yang booking sampai tanggal 14, Pak. Boleh tahu ini berapa ini harga per unitnya? Per malamnya, Pak. Kami per malamnya 1,5, Pak. 1,5 ya? Iya, Pak. Samosir dikarenakan banyaknya destinasi wisata favorit yang dapat dikunjungi para wisatawan. Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dikenal sebagai daerah objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
Libur Lebaran Kabupaten Samosir, Sumatera Utara banyak dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk berlibur bersama keluarga. Berbagai cara dilakukan, seperti naik kapal wisata dengan harga terjangkau. Pengunjung dapat menyusuri 3 lokasi wisata sekaligus di Kabupaten Samosir yang saat ini tengah diminati dan dianggap sesuatu hal yang baru oleh wisatawan di lokasi wisata Waterfront City. Dari atas kapal, wisatawan mulai menikmati alur dan jembatan Tano Ponggol. Setelah itu perjalanan menyusuri eksotisnya Danau Toba menuju Bukit Sibeabea yang terdapat patung Yesus besar. Pengunjung wisata Agnes mengatakan menjadi hal yang baru menaiki kapal dengan menikmati Danau Toba untuk mengunjungi lokasi ikon wisata. Ini ada sesuatu hal yang baru di Samosir dengan adanya akses jalan melalui Danau Toba. Untuk jalan menuju ke Sibeabea tidak lagi hanya melalui darat, melalui akses dari danau naik kapal, kita bisa lebih menikmati keindahan Danau Toba, juga keindahan pegunungan yang ada di Samosir. Sementara koordinator trayek Sintong Simbolon mengatakan mencoba untuk melakukan terobosan baru dengan kapal wisata dari lokasi Waterfront City mengunjungi 3 lokasi ikon wisata Kabupaten Samosir. Benar-benar mereka sangat antusias dan terbukti bahwa ketika kita mulai perintis untuk kapal antara Waterfront City dengan Sibeabea dan Tano Ponggol sangat luar biasa. Bahkan masyarakat sekarang meminta kita untuk ikut ke Erangan. Terobosan baru yang dilakukan mendapat antusias tinggi dari pengunjung wisata di lokasi Waterfront City. Diharapkan terobosan ini mendapat dukungan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Samosir. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Beberapa destinasi wisata yang berada di Kota Medan mulai diserbu para warga pada Hari Raya kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Ratusan warga berwisata ke Taman Buaya di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara kemarin. Untuk mengisi hari libur Lebaran, warga Kota Medan memilih lokasi wisata murah meriah di Kota Medan, yakni penangkapan buaya asam kumbang. Untuk dapat masuk ke penangkaran buaya ini, pengunjung dapat membeli tiket masuk dengan harga Rp20.000 per orangnya. Koleksi buaya di penangkaran ini sekitar 1.000 ekor buaya jenis buaya muara dengan berbagai ukuran. Pengunjung dapat melihat koleksi buaya dari umur 6 tahun hingga 60 tahun. Taman buaya ini dilengkapi juga dengan koleksi binatang lainnya seperti ular, kera, serta tempat bermain anak. Wisata Taman Buaya ini dilengkapi dinding pembatas jenis kawat dan dinding kaca pada setiap kolamnya. Hal ini untuk membatas pengunjung dari serangan reptil berbahaya. Fasilitas lainnya juga bisa memberi pengalaman pengunjung seperti memberi makan buaya, ayam, atau bebek yang telah disediakan. Salah seorang pengunjung, Yanti, yang datang berwisata bersama keluarganya mengatakan bahwa Taman Buaya ini telah direnovasi dan menjadi lebih luas dari sebelumnya. Ia memilih berwisata di Taman Buaya ini dikarenakan tiket yang tergolong cukup murah. Ya lumayan banyak buayanya, udah gitu tempatnya luas, udah diperbarui karena yang kemarin itu kan tempatnya agak kecil, udah gitu dia tempatnya juga kalau untuk foto-foto kurang menarik ya Bang ya. Kalau sekarang dia lebih luas gitu, lebih enak anak-anak jalan ke sana kemari gitu. Kayak wisata tempat rekreasi juga bisa untuk anak-anak, udah gitu selain tiketnya juga murah ya, istilahnya nggak terlalu menguras dompet. Sementara itu, penjaga atau akrab yang dipanggil pawang buaya, Jemari, menjelaskan bagi warga yang akan memberi makan buaya dapat membeli ayam dengan harga Rp25.000 per ekornya. Ini baru tahun ini buka lebarannya nih? Iya, tahun baru semalam itulah baru buka. Kan baru ini bulan 4, jadi sekitar jalan hampir 4 bulan lah. Biasanya mungkin kali Sabtu Minggu. Bukan rame ya. Itu bisa sampai ribuan itu nanti datangnya. Itu kurang tahu juga, soalnya kan banyak juga yang nggak tahu, itu sempat tutup lama sih. Oh, gitu. Sempat tutup lama. Itu belum tahu banyak ya. Iya. Meningkatnya animo Sidias Buddha dalam memproduksi film.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 13 April 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 13 April 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Labuan Batu dan Labuan Batu Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, dan Madinah. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 11 April 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pesisir timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi perakiraan cuaca BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Audran Derolin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.